Shalom, bersama saya Pendeta Samuel Kundimang kembali hadir untuk menyapa Bapak Ibu dalam program Bible Study Online CK7. Saudaraku, hal menarik yang ditampilkan Alkitab kepada kita, bahwa setiap pribadi yang memiliki kehausan akan pertolongan Tuhan, saat mereka berjumpa dengan Juru Selamat, hidup mereka diubahkan, hidup mereka dilepaskan, hidup mereka dipulihkan, disembuhkan secara ajaib. Mereka menemukan tujuan hidup yang baru dalam Kristus. Dan saya percaya setiap kali kita membaca, setiap kali kita belajar dan mendalami isi Alkitab dengan kehausan rohani seperti yang kita lakukan di Bible Study seperti ini, setiap kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang membawa kita pada perubahan hidup yang nyata dalam Dia. Nah, sebelum kita membaca dan melanjutkan pembahasan kita dari Yohanes pasal yang keempat, mari saja kita semua masuk hadirat Tuhan, kita puji, kita sembah Tuhan, Allah kita yang baik. Dengan penuh kerinduan dan kehausan akan Dia, kita datang padanya. Hinaya sandara, ore tekenaya sandara, serere benamu, ore tekenaya namu. Terima kasih. Haleluya. 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 Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaanmu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihimu. Inilah hidupku, jadikan ku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaanmu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihimu.
menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dalam bawa setiap kami, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kuat kuasa, untuk penyertaan, untuk pimpinan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur di setiap waktu, di setiap saat, di semua tempat dimanapun kami berada. Kami bisa mengangkat hati kami di hadapan Tuhan untuk memuji menyembah Engkau, untuk berjumpa dengan Engkau. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami bisa menikmati penyembahan dalam roh dan kebenaran, dan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah hidup kami. Terpuji nama Bapa. Berkati ketika kami membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau hadir, Engkau memimpin kami. Terpuji nama-Mu. Demi nama Yesus Allah hidup kami bersyukur.
Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya langsung ajak kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini, yaitu percakapan dengan perempuan Samaria. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9 lebih dahulu. Demikian firman Tuhan, saya akan pandu kita untuk membacanya di Alkitab saya halaman 114. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, Yesus tidak mau terlibat di dalam perdebatan mengenai baptisan. Kemungkinan besar saat itu Yohanes Pembaptis sedang masuk penjara, sedang dipenjara. Dan ketika tersebar bahwa dikatakan di sini murid-murid Yesus bertambah banyak, maka mereka mulai ada upaya untuk mencari Yesus dan menginterogasi dia. Mungkin dengan cara yang halus lebih dahulu. Nah, karenanya itu Yesus tidak mau berurusan dengan hal semacam itu. Ia memutuskan meninggalkan Yudea untuk sementara, lalu pindah ke wilayah atau daerah Galilea. Nah, untuk perjalanan ke Galilea, perjalanan yang paling terdekat dari Yudea ke Galilea adalah melewati daerah Samaria. Perjalanannya kurang lebih 3 hari perjalanan. Kalau melintasi dari Yerusalem turun, lalu ke Yeriko, lalu lewat Yordan, terus naik ke atas, sampai ke Galilea butuh waktu kurang lebih 6 hari. Yesus mau memperpendek jarak, jadi dia melewati wilayah Samaria. Tapi tentu Tuhan sudah, Allah Bapa menuntun dia ke situ. Dalam misi untuk menyelamatkan satu pribadi dan satu wilayah yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Nah, antara orang Yahudi dan orang Samaria telah terjadi permusuhan turun-temurun, terus-menerus. Dari kurang lebih sejarahnya dimulai itu tahun 722 sebelum Masehi. Israel saat itu dikalahkan oleh Asyur oleh karena kejahatan pelanggaran mereka di hadapan Allah dan mereka ditawan. Lalu ditinggal di tanah Israel itu wilayah utara, hanyalah orang-orang miskin saja. Nah, orang-orang asing yang wilayahnya telah ditaklukkan oleh bangsa Asyur yang ada di sebelah utara di atas itu, dipindahkan penduduk itu ke wilayah Israel utara, dimasukkan di sana. Dan kemudian masyarakat yang dipindahkan tersebut menempati wilayah utara itu berasimilasi dengan orang Israel yang ditinggal di utara, di Samaria atau di Israel utara. Itu Bapak Ibu boleh baca di 2 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama sampai ayat 41. Maka dari hasil asimilasi itu muncullah satu bangsa blasteran, yaitu bangsa Samaria namanya. Bagi orang Yehuda, pernikahan campuran merupakan kejahatan yang tak bisa diampuni. Mereka harus dibuang, diusir keluar dan tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi atau Yehuda. Karena dari bangsa blasteran itu, maka terbentuklah ibadah blasteran juga. Terjadi sinkretisme yang menimbulkan kebencian dan kejijikan dalam diri orang Yahudi. Karena itu, pada zaman Esra, mereka ditolak untuk ikut membangun bait Allah.
Bapak Islam Tuhan, orang Yahudi ini sangat benci ya dengan perilaku orang-orang Samaria yang terjadi pernikahan campuran tersebut serta keturunan-keturunan mereka. Lalu orang Samaria juga sangat benci kepada orang Yahudi. Dan pada tahun 400 sebelum Masehi, orang Samaria membangun bait Allah tandingan. Bait Allah di daerah Samaria, yaitu di Gunung Gerizim. Dengan menggunakan 5 kitab Musa saja yang menjadi kitab suci mereka. Jadi kitab nabi-nabi, kitab Mazmur semua dibuang. Cuma 5 kitab saja, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang menjadi kitab mereka. Nah, pada tahun 128 sebelum Masehi, bait Allah orang Samaria kemudian dihancurkan oleh orang Yahudi. Seorang yang bernama Yohanes Hyrcanus menghancurkan bait Allah orang Samaria. Peristiwa itu menambah rasa benci orang Samaria terhadap orang Yahudi. Nah, dalam perjalanan itu, Yesus dan muridnya sampai ke kota Syikar. Kita tahu latar belakang sejarahnya. Maka permusuhan orang Samaria dengan orang Yahudi terus berlangsung bahkan sampai zamannya Yesus. Ketika Yesus sampai di sana, terjadi dialog nantinya dengan perempuan Samaria yang mau mengambil air di sumur Yakub. Syikar yang dulunya zaman perjanjian lama disebut Sikem, yaitu satu daerah yang telah dibeli oleh Yakub lalu kemudian diserahkan kepada Yusuf. Suatu ketika Yusuf mati di Mesir, tulang-tulangnya dibawa dan dikubur di Sikem, di tanah tersebut pemberian ayahnya. Sikem itu dekat dengan jalan menuju kota Samaria. Jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Dari Sikem ada persimpangan jalan. Dan di situ ada sumur yang dikenal dengan sumur Yakub. Dalam sumur itu kurang lebih 30 meter. Dan Yesus merasa sangat letih tadi dikatakan. Dan kemudian duduk di pinggir sumur menanti. Kemungkinan ada 1 orang, 2 orang atau siapa saja yang bisa datang untuk menimba air. Seorang perempuan Samaria jauh-jauh menimba air di sumur tersebut. Di siang hari, dikatakan pukul 12 siang. Dan kemudian Yesus meminta air kepadanya. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan perempuan itu? Padahal di kota Syikar itu ada sumur di sana. Tapi kenapa dia mesti pergi keluar berjalan kaki 1 kilometer. Keluar dari kotanya. Menuju persimpangan jalan menuju kota Samaria. Yang jaraknya sekali lagi 1 kilometer. Di siang bolong juga. Berarti ada kemungkinan perempuan ini telah tertolak dari kotanya. Menjadi bahan cemoohan, perbincangan, gosip di mana-mana. Membuat perempuan ini malu rasanya keluar di siang. Keluar untuk berjumpa dengan banyak orang. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita perhatikan bahwa sudah menjadi aturan sesungguhnya bagi orang Yahudi untuk tidak menggunakan piring yang telah digunakan orang Samaria. Tidak pantas bagi mereka menggunakan piring yang sama yang pernah dipakai oleh orang Samaria, kemudian orang Yahudi mengganti memakainya. Nah, ini berhubungan dengan timba. Perempuan itu tidak akan memberikan timba kepada Yesus ketika Yesus meminta air kepadanya. Yesus dalam hal ini mulai membicarakan atau berdialog dengan perempuan itu, membuka perbincangan dengan perempuan itu dengan cara meminta air kepadanya. Yesus meruntuhkan tembok pemisah yang dibangun oleh budaya, oleh permusuhan banyak orang antara Samaria dengan orang Yahudi. Di antara mereka permusuhan yang bukan main dan banyak hal. Sehingga setiap orang untuk melakukan suatu perjalanan masing-masing harus bawa timba, yaitu tempat minuman yang kemudian membawa tali yang panjang supaya ketika penutup botol minuman itu dibuka, itu bisa menjadi timba air. Lalu mereka pakai untuk meminumnya. Tapi Yesus tidak membawa apa-apa.
Dan perempuan itu bertanya, engkau meminta kepadaku, engkau orang Yahudi, sedangkan aku orang Samaria. Mana bisa seperti ini? Yang kedua, bahwa sesuatu yang tabu ketika ada orang asing berbicara dengan perempuan yang bukan istrinya di tempat yang umum. Dan hal itu dipatahkan oleh Yesus saat itu juga. Peristiwa itu dijadikan oleh Yesus sebagai suatu jembatan untuk penginjilan. Yesus dalam hal ini memberitakan Injil kepada semua orang, semua golongan. Baik orang Yahudi maupun orang Samaria dan juga orang-orang dari bangsa lain. Kita lanjutkan pembacaan. Di ayat yang ke-10 jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, ini pembicaraan mulai beralih. Jadi bukan saja mengenai air minum yang ada di sumur itu, tetapi Yesus menawarkan kalau engkau mengenal orang yang kau ajak bicara ini atau yang berbicara kepadamu ini, maka niscaya dia akan memberikan kepadamu air hidup. Percakapan Yesus dengan wanita Samaria direspon secara harafiah, Bapak Ibu saudara Tuhan. Padahal maksud Yesus adalah secara rohani. Yesus berbicara tentang air hidup. Perempuan itu mengerti bahwa air hidup itu adalah air yang sedang mengalir. Seperti sungai, seperti air dari sumber mata air. Jadi bukan air yang di kolam atau air yang di sumur. Nah kebetulan sumur Yakub ini bukan sumber mata air, tetapi rembesan dari tanah di sekitarnya. Lalu kemudian air itu ngumpul di tempat tersebut. Jadi itu bukan air hidup namanya. Sumur Yakub yang begitu legend ternyata bukan sumur yang bermata air. Ya, tapi herannya gak pernah kering. Nah bagi Yesus dan orang Yahudi, air yang mengalir itu jauh lebih baik daripada air yang tergenang. Karena itu Yesus menawarkan air hidup. Tetapi perempuan itu mengartikan secara harafiah, yaitu air yang sedang mengalir atau sumber air. Seperti sungai atau sumur tetapi punya mata air. Lalu perempuan itu berkata di ayat yang ke-11 sampai 12. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anaknya dan ternaknya? Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kata perempuan itu, mana bisa engkau memberikan aku air hidup, sedangkan engkau sendiri gak punya timba untuk mengambilnya. Boro-boro air hidup, timba saja enggak punya. Wanita itu menganggap perkataan Yesus adalah satu hujatan terhadap Yakub. Makanya dibandingkan, apakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan air ini? Yakub minum dari situ, anak-anaknya minum dari situ, bahkan ternaknya minum dari situ. Engkau siapa? Apakah sekarang engkau menunjukkan diri sebagai orang yang bisa memperoleh air segar dari satu mata air? Pikir perempuan itu. Kalau begitu engkau menganggap diri lebih bijak dan lebih berkuasa daripada Yakub. Kalau engkau bisa memberikan aku air hidup itu. Bapak Islam Tuhan, tak ada seorang pun yang berhak menganggap dirinya seperti itu. Engkau tidak punya tempat air sebagai timba. Kata perempuan itu, bagaimana mungkin engkau memberikan air hidup kepadaku? Perempuan ini berpikir secara jasmani, secara fisik, secara letterlek. Padahal Yesus sudah membawa dia kepada pemikiran yang lebih rohani. Perbincangan perempuan Samaria ini sama seperti perbincangan Yesus dengan Nikodemus.
Yesus berbicara perkara rohani, Nikodemus berpikir secara harafiah, secara lahiriah. Padahal Yesus berbicara, mengungkapkan secara rohani. Perempuan ini juga. Lalu Yesus menambah lebih pelik lagi, lebih sulit lagi. Tak bisa ditangkap oleh perempuan itu. Dan kemudian Yesus membiarkan perempuan itu mendapat satu pengertian. Berusaha berpikir apa maksud Yesus. Inilah proses belajar mengerti kehendak Allah. Perjanjian Lama banyak berbicara tentang sumber air hidup, yaitu Allah itu sendiri. Nabi-nabi berbicara tentang sumber air hidup, mata air kehidupan, mengacu kepada Allah Bapa, mengacu kepada Kristus, mengacu kepada Mesias, mengacu kepada firman Allah. Bapak Salam Tuhan, Nabi dalam PL mengeluhkan kehidupan orang Israel bahwa pemberontakan mereka adalah tindakan meninggalkan Allah, meninggalkan sumber air kehidupan. Lalu kemudian mereka menjauh dari Allah. Mereka menggali sumur, menggali kolam yang bocor, yang tidak punya air tetap, yang tidak ada sumber air kehidupan di sana. Kita lanjutkan di ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus mengejutkan wanita itu bahwa ia dapat memberinya air hidup yang akan melenyapkan kehausannya, dahaganya untuk selamanya. Sekali lagi ia memahami perkataan Yesus secara harafiah. Padahal ia sedang menunjukkan, Yesus sendiri menunjukkan tanda-tanda kemesiasannya kepada perempuan itu. Bahwa ia adalah sumber air hidup. Seringkali kita mengalami banyak masalah di dalam memahami kebenaran firman. Faktor yang membuat kita tidak mengerti maksud dari firman Allah itu adalah karena kita tidak punya kehausan kepada Tuhan. Menganggap Alkitab, firman Tuhan ini hanya perkara biasa saja. Ini tulisan biasa saja. Padahal firman yang kita baca ini sanggup memuaskan dahaga kita. Ketika kita datang kepada sumber air hidup, yaitu Kristus, yaitu firman Allah, kita merenungkannya, maka kita menemukan kepuasan di dalamnya. Menemukan jawaban-jawaban dari kehausan, dari dahaga kita. Kita tidak menemukan kebahagiaan sejati dari dalam diri kita sendiri. Hati kita tidak akan pernah teduh sampai menemukan keteduhan di dalam Yesus. Kita tidak bisa melepaskan diri dari kerinduan kita akan kekekalan yang ditaruh oleh Allah di dalam diri manusia untuk terus mencari. Dan pencarian itu hanya dapat kita temukan di dalam Kristus Yesus. Kita hanya dapat dipuaskan oleh satu pribadi yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Ayat 15-21 kita bacakan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah. Panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku hanya engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Perempuan ini bercanda supaya ia tidak haus lagi, ya. Jadi minta kepada Yesus. Tiba-tiba Yesus mengerti bahwa kalimat itu tidak punya arti apa-apa. Tiba-tiba Yesus mengarahkan wanita itu kepada perasaan dan kesadaran akan dirinya sendiri. Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini.
Bapak Islam Tuhan, perempuan itu dipaksa melihat kepada dirinya sendiri, yaitu kepada segala ketidakmenentuan, adanya sikap yang benar di dalam dirinya. Ada imoralitas, ada kekurangan-kekurangan yang sangat dalam di dalam dirinya. Wanita itu melihat diri dan dosanya yang begitu nyata dan dibuka oleh Yesus di depannya. Ia mau mempersembahkan korban pada Allah untuk penghapusan dosanya sekarang. Ia mau datang. Persoalannya, kemana korban itu harus ia bawa, ia persembahkan. Karena itu menyinggung bait Allah, menyinggung rumah Tuhan. Kalau aku bawa di tempat ini mau bertemu dengan Allah, di mana sesungguhnya tempat? Apakah di tempatku sekarang atau di Yerusalem? Di bait Allah Yerusalem. Jawab Yesus bahwa waktunya telah berakhir. Bagi pertentangan-tentangan antara orang Samaria dan orang Yahudi yang dibuat oleh manusia itu. Saatnya tiba bagi manusia untuk bertemu dengan Allah di mana saja. Tak perlu tempat khusus. Ibadah yang benar mempertemukan manusia dengan Allah di mana saja. Amin. Tidak dibatasi oleh tempat, oleh ruang, oleh waktu. Di ayat 22-26 digambarkan demikian. Yesus katakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nanti Bapak Ibu boleh baca selanjutnya ayat-ayat ini. Menarik sekali Bapak Islam Tuhan. Ibadah orang Samaria adalah ibadah yang palsu. Ada 3 kesalahan dalam ibadah yang palsu, yaitu ibadah yang pilih-pilih. Milih hal-hal yang mereka ingin tahu tentang Allah. Kemudian mereka pegang yang cocok saja. Kalau nggak cocok mereka buang, mereka nggak mau. Ini ibadah yang palsu. Ibadah yang tanpa kasih, ibadah tanpa pengetahuan yang benar akan Allah. Banyak orang Kristen ada di posisi ini. Ibadah yang kedua adalah ibadah palsu, itu adalah ibadah yang tidak disertai kesadaran dan pengenalan diri yang benar. Agama adalah hanya merupakan sebagai upaya untuk pemuasan diri sendiri, bahwa saya kan orang Kristen, saya kan beragama ini, beragama itu, jadi saya harus beribadah di hari tertentu seperti aturan-aturan yang ada. Yang ketiga, ibadah palsu itu adalah ibadah penuh dengan takhayul. Ibadah karena takut jika tidak melakukannya. Wah, ibadah kalau disertai dengan rasa takut lalu ngeri dengan hukuman, ini bahaya sekali Bapak Islam Tuhan. Yesus menunjukkan ibadah yang benar. Ia katakan bahwa Allah adalah roh. Artinya apa? Bahwa Allah itu tak dibatasi oleh benda. Penyembahan terhadap patung adalah sebuah penghinaan di hadapan Allah. Karena itu ibadah yang benar di hadapan Allah adalah ibadah yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Penyembah benar yaitu pribadi-pribadi yang hidup ya di hadapan Bapa, hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Penyembah yang benar itu haruslah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Dalam roh berarti roh yang penuh kasih, roh yang penuh kesetiaan, roh yang penuh ketaatan, roh yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dan kemudian kebenaran berbicara mengenai pikiran, perasaan, pengertian, cara ibadah yang disertai dengan pengenalan yang benar terhadap firman Tuhan. Ibadah yang benar itu apabila manusia dengan rohnya mencapai persekutuan dengan Allah. Roh manusia adalah bagian yang kekal dan tak kelihatan. Dengan roh itulah kita berbicara dan bertemu dengan roh yang kekal, yaitu roh Allah. Nah, karenanya itu kita dalam ibadah bisa menyembah Bapa dimanapun dengan sukacita, dengan relanya kita menghampiri Dia.
Dengan hati yang terbuka kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kita berbahasa roh, kita bermazmur, memuliakan Tuhan. Bebas kita mengekspresikan gairah kita kepada Tuhan. Dengan roh yang penuh bersyukur, dengan bebas menikmati hadirat Tuhan. Karena itu percakapan ini diakhiri dengan penyingkapan diri Yesus. Hidup wanita itu akhirnya diubahkan. Ia pergi menceritakan perjumpaannya dengan Yesus. Ini bicara mengenai kesaksian hidup, kesaksian yang sangat sederhana. Ia katakan ya di bagian berikutnya bahwa orang itu mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Melalui perkataan perempuan itu, orang Samaria di kota Sikar menjadi percaya. Kenapa? Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Itu dikatakan di ayat 42. Pertanyaannya begini buat kita untuk aplikasi. Dari apa yang kita baca renungkan di pasal 4 ini. Mengapa perempuan Samaria menjadi saksi yang berhasil dan efektif? Yang pertama, karena ia mengalami perjumpaan dengan Juru Selamat. Dan hidupnya diubahkan. Dia mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan yang kedua, pengalaman pribadi itu tidak disimpan untuk dirinya sendiri. Sukacita yang meluap itu, ia bawa, dia sampaikan kepada satu kota Sikar. Ia menyaksikan apa yang telah Yesus lakukan kepadanya. Ia merasakan kasih Yesus yang menerima, menghargai, memulihkan dan memuaskan dahaganya. Apakah kita melakukan hal itu atau menyimpan untuk diri kita saja? Aku sudah selamat, cukup untuk diriku, aku dan keluargaku. Bapak Islam Tuhan, banyak orang yang belum diselamatkan. Penuhi amanat agung Kristus. Selamatkan orang-orang yang ada di sekitarmu, keluarga besarmu, tetanggamu, kenalanmu, sahabat-sahabatmu. Perkenalkan Yesus kepada mereka. Bahwa Yesus yang memuaskan dahagaku, Yesus yang menyelamatkan aku, Yesus memulihkan aku, Yesus yang menyembuhkan aku. Yesus menyegarkan hidupku dan aku ada sebagaimana ada sekarang oleh karena Yesus. Milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan. Rasakan kasih-Nya yang besar itu kepada kita. Yang menerima kita. Kasih yang mengampuni kita. Dan kasih yang mengubahkan kita. Lalu saksikanlah apa yang telah Yesus perbuat dalam hidupmu kepada semua orang. Selamat menjadi saksi. Selamat menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Amin. Itu Yohanes pasal yang keempat. Tundukkan kepala. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Anugerah-Mu nyata bagi kami. Engkau satu-satunya pribadi yang memuaskan kami. Satu-satunya pribadi yang menjadi jawaban dari pencarian apapun. Kebahagiaan, kenikmatan, kebanggaan dalam hidup ini. Kami temukan hanya dalam Yesus. Terima kasih Engkau yang memulihkan, menyembuhkan, Engkau yang memuaskan dahaga kami. Engkau yang menyegarkan hidup kami. Dan Engkau yang memberikan kebahagiaan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Karenanya itu apa yang telah kami alami sebagai umat-Mu yang Kau kasihi ini. Kiranya kami diberi kemampuan untuk bersaksi, menyatakan kebenaran kepada banyak orang seperti yang dilakukan oleh perempuan Samaria mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, melalui pengalaman rohani kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang melalui Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.